Ya, seperti tampil beringas. Berbahaya. Sendirian Luis Cabez. Shooting. Ahai! Gol! Ian Luis Cabez mencetak gol pertama buat Persipura Jayapura untuk memimpin sementara Persipura Jayapura dengan skor 1-0 lewat gol atau placing yang sangat cantik ke sudut kiri gawang dari Imade Wirawan. Sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Titis. Iya, kita melihat Vujovic kalah sprint dengan Luis Cabez. Menit-menit awal pertandingan ini problem bagi Persib. Kita melihat juga di semifinal gol datang juga di menit-menit awal pertandingan. Dan kembali kita melihat Persipura bisa mencuri momen, mencuri situasi dari kelengahan di awal-awal pertandingan. Luis Cabez bisa sprint melewati Vujovic dan itu kuncinya. Dia bisa mengelabui Made Wirawan. Tentunya adalah salah satu gol Ian Cabez di Indonesia Super League musim ini, Bung. Iya, betul. Ini gol ke-9. Gol ke-9, Bung. Luis Cabez. Main dari kedua kesebelasan. Ridwan. Berbahaya. Tantan. Masih Tantan. Terlalu lama. Shooting pun nanti. Ada Boas Solosa. Masih Boas. Siapa yang diberikan? Masih Boas. Ada Pugliara. Shooting Pugliara. Firman Utina. Kiri daripada Tony. Masih Tony. Pendek kepada Konate makan. Masih Konate umpan terobosan. Ada Tantan. Tantan! Apa yang terjadi, pemirsa? Peluang yang sangat cantik gagal dimanfaatkan oleh Tantan. Sebuah memperebutkan gelar juara. Tendangan bebas, ada Firman Utina. Lakukan sudah. Peluang, pemirsa, apa yang terjadi? Dan gol! Ferdinand Sinaga. 1-1, Bung Titis. Ya, ini gol yang tercipta lewat proses kemelut, tapi harus diakui berkat tendangan bebas dari Firman Utina. Itu adalah posisi spesialisasi bagi Firman Utina. Itu adalah posisi yang selalu diharapkan Firman Utina dalam membuat atau menendang tendangan bebas, dan kita melihat berbuah kemelut yang diselesaikan dengan bagus oleh Ferdinand Sinaga. Sebuah eksekusi yang sangat cantik menerpa Mister Gawang tadi, dan bola didapat oleh Ahmad Jufrianto, namun saya diblok oleh Dede Sulaiman. Oh, On goal. on goal, Bung. Ya. On Ya, goal dari Wanggai. Immanuel Wanggai. Wanggai, iya, Wanggai. Immanuel. Firman, umpan terobosan, berbahaya Ridwan. Gol yang sangat cantik. Gol yang sangat cantik dari M. Ridwan membuat Persib Bandung unggul sementara 2-1 atas Persipura Jayapura. Iya. Sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Titis. Betul, umpan terobosan Firman Utina yang sangat cerdas. Dia melihat ada pergerakan dari Ridwan, mencari ruang kosong. Ini yang Firman Utina cerdas sekali, dan finishing yang bagus dari Ridwan. Tidak offside tadi, Bung. Ya, Tidak onside. Tidak Dan offside. inilah yang menjadi pertanyaan setelah keluarnya Bio Paulin. Tidak ada di situ upaya untuk memasukkan pemain atau back sentral pengganti, tapi menggeser Justinus Pae, kemudian menarik Ian Luis Cabez ke posisi back kanan, dan harus dibayar dengan gol dari M. Ridwan. Dan umpannya juga cukup mahal, Bung, dari Betul. Firman Utina. Iya. Sehingga mudah dilepaskan tadi atau dimanfaatkan yang sangat cantik oleh Muhammad Ridwan. Iya. Sekaligus memperbesar keunggulan Persib Maung Bandung atas Persipura di babak kedua pada babak final Indonesia Super League 2014 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Justinus langsung jauh ke depan. Fernando Pahabol yang dituju, dibayangi oleh Tony. Masih Fernando, berbahaya. Pugliara, dan gol!
Lihat, Bung. Pugliara dan Boas Boas. Solosa, Bung. Iya. Boas Solosa dan Pugliara Iya. tidak bisa dilepaskan begitu saja, Bung. Dua pemain Sebuah itu. kerjasama yang sangat cantik, Bung. Dua pemain itu, Pugliara dan Boas, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dibebaskan untuk bergerak. Dua pemain itu yang menentukan gol bagi Persipura yang menyamakan kedudukan. Peluang atau harapan bagi Persipura kembali hidup. Kita melihat Fernando Pahabol, ini pemain yang smart, cerdas, umpan yang cerdas. Pugliara bebas bergerak tanpa ada yang mengawal, dan Boas Solosa yang menyelesaikan umpan dari Pugliara dengan cantik. Gol yang dibuat melalui skema yang terencana, gol yang dibuat dengan cantik, dengan indah. Tiga pemain, Fernando Pahabol, Pugliara, dan juga Boas Solosa. Kerjasama yang sangat cantik antara Pugliara dan juga Boas Solosa membuat Boas Solosa dengan sangat mudah tadi. Lihat Bung reaksi Jajang Nurjaman. Bung. Kekecewaan Jajang Ya, Nurjaman. lihat reaksi terciptanya Jajang gol tadi. Nurjaman. Metode Ramuri, sebuah kontras, suasana yang kontras. Metode Tentu Jackson F. Tiago sudah merasakan gelar di tahun 94. Inilah deretan para pemain Persipura Jayapura. Apakah kita tunggu Persib Bandung yang juga akan menjadi juara untuk melakukan dejavunya di tahun 95 saat asisten pelatih saat itu adalah Jajang Nurjaman yang kini menjadi pelatih. Nampaknya Konate Makan atau Persib Bandung terlebih dahulu, Bung, yang Ya. akan melakukan tendangan penalti, sedangkan penjaga gawang Dede Sulaiman dari Persipura akan mengawal gawang Persipura. Ya, Konate memang spesialis pengambil penalti untuk Persib Bandung, sehingga dia dipercaya sebagai penendang pertama untuk Persib Bandung. Tentu Persib Bandung saat adu penalti yang paling diingat adalah saat melawan PSMS Medan tahun 84 dan 85, Bung, ya. Iya. Saat itu mereka harus takluk 2 kali dari PSMS Medan. Konate Makan. Kita akan tunggu pemirsa, apakah tendangannya akan sukses. Nah, penjaga gawang Dede Sulaiman. Konate Makan. Bersiap. Konate Makan. Ya. Cukup mulus, Bung, tendang Ya. dari Konate Makan. Sebenarnya bisa dibaca oleh Dede Sulaiman, tapi memang tepisannya masih kurang kuat, sehingga bola mengarah masuk ke gawang. Antisipasi yang bagus dari Dede Sulaiman untuk tendangan dari Konate Makan. Sebuah eksekusi yang cukup dingin dari Konate Makan membuat Persib unggul sementara 1-0 di adu tendangan penalti. Inilah deretan pemain cadangan dari Persib Bandung. Nampaknya Boas Solosa, nampaknya para pendukung Persipura pun tidak berani untuk melihat. Inilah Boas Solosa, sang kapten kesebelasan. Apakah sukses untuk melakukan tugasnya pada eksekusi pertama pada penjaga gawang nasional Indonesia Imade Wirawan, Boas Solosa. Cantik sekali Boas Solosa. Sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Boas Solosa. Cantik, pelan, tapi terarah ke sudut. Ini memang posisi yang sulit sekali untuk bisa diantisipasi. Persis ke sudut kanan atas gawang dari Imade Wirawan. 1-1 pemirsa. Eksekusi yang sangat cantik dan tenang dari kapten kesebelasan Boas Solosa. Sudah mencetak 11 gol. Nampak terlihat Ferdinand Sinaga, pemain yang penampilannya sangat baik, Bung. Ya, Ferdinand Sinaga nampaknya akan menjadi eksekutor kedua dari Persib Bandung. Apakah berhasil untuk melakukan tugasnya ke gawang Dede Sulaiman? Masih kita tunggu. Inilah Ferdinand Sinaga. Cukup baik nampaknya eksekusi dari Ferdinand Sinaga. ya lagi-lagi antisipasi yang bagus, bisa membaca arah tendangan dari Ferdinand Sinaga di Dede Sulaiman, tapi memang bola tendangan dari Ferdinand Sinaga mengarah ke sudut, sangat keras juga.
Sebuah eksekusi yang cukup baik dari Ferdinand meskipun tidak mampu menipu Dede Sulaiman, namun cukup untuk bisa mencetak gol sekaligus mengguli sementara Persipura. Persib Bandung 2-1. Pak Habol menjadi eksekutor kedua dari Persipura. Apakah mampu untuk menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan? Inilah Ferdinando Pak Habol menghadapi Imadewi Rawan. Kita tunggu pemirsa. Sebuah tugas yang berat dari Pak Habol. Kita saksikan. Luar biasa pemirsa. Sepakan dari Pak Habol mampu menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan, penjaga gawang tim nasional Indonesia. Sebuah eksekusi yang sangat cantik dari Pak Habol mampu menaklukkan penjaga gawang Imadewi Rawan. Iya, brilian, terutama untuk pemain muda seperti Pak Habol. 22 tahun bisa menjawab kepercayaan sebagai penendang penalti. Lah Tony Sucipto, bek kiri yang melakukan tendangan penalti Bung Titis. Belum ciptakan gol sepanjang musim ini Tony Sucipto. Nampaknya akan menggunakan kaki kanan. Tony Sucipto masuk pemirsa, mulus di sudut kiri atas penjaga gawang Dede Sulaiman, berubah menjadi 3-2 buat keunggulan Persib Bandung. Ya, 5 tendangan penalti sejauh ini berada dalam arah yang sulit dijangkau oleh kiper, selalu di sudut atas, baik kanan atau sudut kiri. Nampaknya Robertino Pugliera akan menjadi eksekutor ketiga dari Persipura Jayapura. Akan menghadapi Imadewi Rawan. Apakah sukses Robertino Pugliera untuk mengemban tugasnya sebagai eksekutor ketiga? Masih kita tunggu Pugliera. Ahai, cantik sekali Pugliera. Ya. Makan kedudukan menjadi 3-3, Bung. Betul, lagi-lagi ke sudut atas. Kembali kita melihat Made Wirawan sulit untuk mengantisipasi tendangan penalti dari 3 pemain Persipura karena memang arahnya yang sulit dijangkau di sudut atas. Pugliara datang di paruh musim tapi memberi nyawa terhadap permainan Persipura. Eksekutor keempat nampaknya kembali dari pemain belakang Persib Bandung yaitu Supardi Nasir. Nampak menghadapi Dede Sulaiman. Apakah eksekusi dari Supardi akan masuk ataukah tidak? Masih kita tunggu pemirsa. Tentu sebuah tugas yang tidak mudah buat Supardi untuk menaklukkan Dede Sulaiman. Masih kita tunggu pemirsa. Supardi Nasir masuk pemirsa. Berubah menjadi 4-3. Ya, beruntung tadi membentur tiang bagian dalam dari gawang Dede Sulaiman sehingga bola tetap masuk. Eksekusi yang sangat cantik dari Supardi Nasir. Masuk ke sudut kanan bawah dari gawang Dede Sulaiman. Inilah luapan kegembiraan dari para supporter atau bobotoh Persib Bandung yang tentu saja sangat tegang untuk menyaksikan adu penalti ini, Bung Titis. Iya, betul. 7 penalti yang sudah dilakukan, 7 eksekusi sejauh ini belum ada yang gagal. Semuanya masuk pada sudut, pada arah yang semuanya sulit dijangkau oleh penjaga gawang. Nampaknya ritual dari Imade Wirawan dilakukan tadi di Gala. Nampak Nelson Alom. Kita tunggu pemirsa, apakah sukses Nelson Alom? Hai! Sayang pemirsa, berhasil dipatahkan oleh Imade Wirawan. Tendangan keempat dari Nelson Alom. Tentu Ya, ini bola bawah, bola yang memang bisa berada dalam jangkauan penjaga gawang dan antisipasi yang tepat, pembacaan yang tepat terhadap arah bola oleh Made Wirawan membuat eksekusi dari Nelson Alom gagal. Ini tendangan penalti pertama dari 8 tendangan yang arahnya berada dalam situasi bisa dijangkau oleh penjaga gawang. tentu ini adalah tendangan penentuan, Bung. Iya. Tendangan penentuan dari Persib Bandung lewat Ahmad Jufriyanto. Betul. Apakah sukses
untuk menyerangkan bola sekaligus memastikan diri untuk menjadi juara Indonesia Super League 2014. Inilah penendang penentu dari Persib Bandung. Masih kita tunggu Ahmad Yufrianto. Kita tunggu pemirsa. Ahmad Yufrianto. Ya, masuk pemirsa. Ya, juara. Persib Bandung juara. Juara Indonesia Super League 2014 lewat penendang penentu dari Ahmad Yufrianto, sekaligus menyamakan rekor Persib Bandung yang pernah menjadi juara di pada tahun 1995 saat menaklukkan Petrokimia Gersik lewat gol Sutiono Lamso saat itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di bawah tatapan 100.000 penonton. Inilah final keempat di luar Stadion Gelora Bung Karno, Bung Titis. Ya, penantian panjang bagi Persib akhirnya terbayar. Penantian 19 tahun akhirnya lunas terbayar lewat eksekusi dari Ahmad Yufrianto. Ya pemirsa, nampaknya pertandingan telah dibenarkan oleh Persib Bandung dan kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.